Aku pikir hari itu akan menjadi hari biasa, sampai pintu rumahku terbuka dan suamiku masuk bersama seorang wanita asing. Wanita itu berdiri di belakangnya, menunduk sambil menggenggam tas kecil. Aku belum sempat bertanya apapun saat suamiku berkata sesuatu yang membuat tubuhku terasa dingin. Aku sudah menikah lagi. Aku membeku, namun kalimat berikutnya jauh lebih menyakitkan. Aku ingin kalian tinggal bersama di rumah ini. Selama 8 tahun pernikahan, aku selalu percaya bahwa rumah tangga kami berjalan dengan baik. Suamiku bukan tipe pria romantis, tetapi ia selalu terlihat bertanggung jawab dan tidak pernah membuat masalah besar. Kami hidup sederhana, namun cukup. Aku mengurus rumah, sementara ia bekerja setiap hari. Kehidupan kami mungkin tidak sempurna, tapi aku merasa aman berada di dalamnya. Tidak pernah sekalipun aku membayangkan bahwa suatu hari rumah ini akan menjadi tempat paling menyakitkan dalam hidupku. Karena bagiku saat itu, rumah ini adalah tempat di mana kepercayaan tumbuh. Dan aku tidak tahu bahwa kepercayaan itu perlahan akan dihancurkan oleh orang yang sama yang selama ini kujaga. Hari itu segalanya berubah. Suamiku pulang lebih awal dari biasanya. Aku sempat merasa senang karena kami bisa makan bersama. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa detik, karena ketika pintu terbuka, ia tidak sendirian. Seorang wanita berdiri di belakangnya. Wajahnya terlihat gugup dan tidak berani menatapku. Aku menatap suamiku dengan penuh kebingungan. Namun sebelum aku bertanya, ia langsung mengatakan sesuatu yang tidak pernah siap ku dengar. Aku sudah menikah lagi. Dunia terasa runtuh saat itu. Namun aku belum tahu bahwa itu belum bagian paling menyakitkan. Setelah mengaku, suamiku duduk dengan tenang, seolah semua ini adalah hal biasa. Aku masih bisa mencoba memahami kenyataan yang baru saja terjadi ketika ia melanjutkan ucapannya. Ia mengatakan bahwa wanita itu sekarang adalah istrinya, dan ia ingin semuanya berjalan baik-baik saja. Kemudian, ia mengucapkan kalimat yang membuat hatiku benar-benar hancur. Aku ingin kalian tinggal bersama di rumah ini. Aku menatapnya tidak percaya. Bagaimana mungkin seseorang meminta hal seperti itu? Bagaimana mungkin ia berpikir aku akan menerima semuanya begitu saja? Namun dari wajahnya, aku tahu ia tidak bercanda. Aku akhirnya mengetahui bahwa hubungan mereka bukan sesuatu yang baru. Suamiku telah mengenal wanita itu selama lebih dari 2 tahun. Dan selama itu, ia menjalani 2 kehidupan sekaligus. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menceraikanku. Namun ia juga tidak ingin meninggalkan wanita itu. Baginya, solusi terbaik adalah mempertahankan keduanya. Mendengar itu membuatku sadar satu hal. Aku tidak sedang diperlakukan sebagai pasangan. Aku hanya dijadikan bagian dari pilihan yang menguntungkan dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar tidak dihargai. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk sendirian memikirkan semua yang telah terjadi. Rasa sakit itu tidak hanya datang dari pengkhianatan, tetapi dari kenyataan bahwa aku diminta menerima semuanya. Namun, semakin aku berpikir, semakin jelas jawabannya.
Aku tidak bisa tinggal di tempat di mana aku tidak dihargai. Aku tidak bisa berbagi kehidupan dengan kebohongan. Pagi harinya, aku berdiri di depan suamiku dan mengatakan keputusan yang sudah kupikirkan sepanjang malam. Aku memilih pergi. Bukan karena aku kalah, tetapi karena aku memilih menghargai diriku sendiri. Beberapa bulan setelah aku pergi, hidupku perlahan berubah. Awalnya terasa sangat sulit, tetapi aku mulai menemukan kekuatan yang tidak pernah kusadari sebelumnya. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari mempertahankan sesuatu. Kadang kebahagiaan justru datang ketika kita berani melepaskan. Suamiku beberapa kali mencoba menghubungiku kembali. Namun kali ini, aku tidak lagi goyah. Karena aku sudah belajar satu hal penting. Aku tidak akan pernah kembali ke tempat di mana aku harus mengorbankan harga diriku sendiri. Cinta tidak pernah seharusnya membuat seseorang kehilangan harga dirinya. Karena hubungan yang sehat bukan tentang berbagi luka, tetapi tentang saling menghargai.